Super Tax Deduction kegiatan vokasi, program insentif pengurangan pajak, telah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang aktif melakukan kegiatan kerjasama vokasi dengan lembaga pendidikan dan lembaga vokasi. Selain membina dan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, perusahaan juga mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 yang dijabarkan pada Peraturan Turunannya PMK Nomor 128/PMK 010/2019. Pak Rudi, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas Super Tax Deduction. Apa yang kemudian melatar belakangi kebijakan Super Tax Deduction untuk kegiatan vokasi ini, Pak? Ya, jadi pemerintah melihat bahwa keterlibatan industri ini harus ada sejak awal perencanaan sampai dengan akhir dalam kita membangun pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Super Tax Deduction yang gunanya agar keterlibatan industri ini betul-betul total, gitu ya. Baik. Terima kasih banyak responnya, Pak Rudi. Kami sudah melaporkan pajak lewat SPT tahunan ya, karena memang peraturan ini baru berjalan kira-kira bulan September tahun 2020, jadi memang tidak begitu besar, tetapi bukan masalah besar kecilnya, tapi artinya bahwa ternyata laporan kegiatan vokasi itu benar-benar bisa dipakai sebagai kegiatan vokasi untuk mengurangi pajak. Sebenarnya kalau tadi saya sampaikan bahwa kami untuk saat ini pada pelaporan pajak tahun 2020 pada bulan April tahun 2021 kemarin sudah kita laporkan, lumayanlah kita untuk mendapatkan pengurangan insentif pajak ini. Nah, ini dikarenakan memang baru jalan 3 bulan. Semoga ke depan untuk tahun 2021 ini untuk pelaporan pajak April tahun 2022 akan semakin besar dari laporan pajak tahun 2021 pada bulan April kemarin, di mana baru 3 bulan kami sudah mendapat kira-kira 11.960.000 sekian. Ya, saat ini saya sudah bersama Bapak Suryo Utomo, Dirjen Pajak Republik Indonesia, yang hari ini sudah berjumpa dengan kita semua. Apa kabar, Bapak? Kabar baik, Mbak Desi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak juga sehat? Alhamdulillah. Selama sehat, pandemi bagaimana, Pak? Apakah aktivitas normal, olahraga tambah kencang, berjemur jangan lupa, minum vitamin, itu yang penting. Luar biasa. Masih tetap masuk ke kantor? Insya Allah masih. Baik, Bapak terima kasih banyak sudah menerima kami dengan baik di sini. Kita ingin ngobrol panjang lebar dengan Bapak, membahas sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang ada di Indonesia, terutama mengenai Super Tax Deduction. Monggo. Baik, pertanyaan yang pertama Bapak, mengapa pemerintah mau memberikan keringanan pajak kepada para pengusaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi? Ya Mbak Desi, jadi kalau insentif Super Tax Deduction vokasi ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah. Untuk apa? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat wajib pajak. Dalam hal ini industri dan mitra lembaga-lembaga vokasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena memang salah satu tujuan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja. Melalui kegiatan apa saja, mungkin kalau kita bisa lihat kegiatan praktek kerja, pemagangan, pembelajaran, dan bagi siswa kejuruan atau mahasiswa vokasi, serta guru-guru pendidik yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi menarik ketika pemerintah mengeluarkan program STD atau Super Tax Deduction, sementara belanja negara masih defisit kalau dilihat dari pemasukan pajaknya, dan ini malah pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha. Nah, bukannya ini membuat pendapatan negara menjadi semakin berkurang? Terima kasih Mbak Desi. Kalau misalnya kita kembali berpikir ya,
namanya mengembangkan sumber daya manusia ini kan salah satu bentuk investasi negara di masa depan. Karena tujuan negara adalah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat warga negara Indonesia. Jadi kalau kita balikin, apakah ini memberikan dampak kepada penerimaan? Jangka pendek, iya. Karena apa? Karena kita memberikan lebih membebankan biaya kepada perusahaan. Diizinkan kepada perusahaan untuk membebankan lebih. Jadi kalau hitung-hitungan pajak yang harus dibayar ya kemungkinan dapat berkurang. Namun demikian mesti harus kembali ke tujuan tadi, bahwa tujuannya adalah pemerintah ingin mengembangkan, memberikan dukungan bagi pengembangan taraf pendidikan masyarakatnya. Jadi itu adalah salah satu dari fungsi pajak sebetulnya, sebagai fungsi satu mengumpulkan penerimaan negara. Nah, di sisi yang lain memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan masyarakatnya, khususnya karyawan yang berpraktek magang di perusahaan yang bersangkutan. Jadi insentif ini lebih ke arah bagaimana kehadiran negara untuk mengembangkan taraf pendidikan masyarakat. Oke, ini memang luar biasa sekali, negara betul-betul hadir dalam sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pelaku vokasinya, tetapi juga para pelaku usaha, salah satunya dengan super tax deduction. Betul. Tetapi Pak, masih banyak para pengusaha yang takut untuk memanfaatkan super tax deduction ini karena khawatir jika berurusan dengan kantor pajak. Saya rasa ini tidak hanya dialami oleh para pelaku usaha saja begitu ya. Mungkin mau skalanya besar, kecil, bahkan yang UMKM sekalipun ketika berurusan dengan kantor pajak mungkin ada rasa takut seperti itu karena takut menjadi bola liar. Bagaimana penjelasan dari Bapak? Kalau takut semestinya nggak perlu takut, karena ada proses dan prosedur yang clear yang diikuti. Jadi maksud saya dari mulai mendapatkan, kemudian mempertanggungjawabkan mendapatkan fasilitas itu pun juga dengan cara yang sederhana sebetulnya. Aplikasinya online kan gitu ya, pemberiannya pun juga online. Jadi bagi teman-teman wajib pajak dalam hal ini, kalau menurut saya nggak perlu takut untuk memanfaatkan insentif ini. Namanya insentif kan, kemudahan kan. Nah, yang menjadi penting kalau menurut saya bagaimana kita mendokumentasikan pemberian insentif ini dalam catatan, buku catatan masing-masing wajib pajak. Jadi pada suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan apabila ditanyakan oleh teman-teman kami yang ada di lapangan, ya monggo dijelaskan saja. Ini insentif yang kita gunakan, sekian banyak karyawan ataupun calon karyawan yang kita lakukan pendidikan dengan cara vokasi tadi, kemudian dari biaya tersebut kami bebankan sebagai biaya. Saya pikir semuanya kalau catatannya clear, governance juga kita dapatkan. Nggak mungkinlah teman-teman saya gitu ya, teman-teman kami akan mempertanyakan yang enggak. Jadi pesan saya, manfaatkan insentif ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya kita catat dan kita pertanggungjawabkan. Governance itu adalah yang utama. Pencatatan Demikian, sangat penting. Baik, nuhun Bapak. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai hari ini kami dari PT YPTI telah bekerjasama dengan dunia vokasi. Pemagangan dunia industri bagi sekolah vokasi adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Karena pada dasarnya dunia pendidikan itu menyiapkan SDM-nya untuk siap masuk di dunia usaha dan di dunia industri. Sedang kami dari dunia usaha adalah tempat di mana para peserta didik yang sudah lulus dan bekerja itu memiliki masa depan. Sehingga pemagangan ini sebagai awal untuk memahami seperti apa budaya kerja di industri dan apa yang perlu disiapkan saat mereka nanti lulus, sehingga mereka bisa sesuai dengan bakat dan minatnya masuk ke dunia industri dan memiliki prestasi khususnya untuk masa depan mereka. Karena tahun 2020 ada pandemik,
kami tahun lalu mendapatkan pengurangan atau program Super Tax Deduction sebesar 54 juta. Pak Arus Gunawan, terima kasih sudah menerima kami dengan baik di sini. Ya, selaku Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenperin, Bapak, saya ada beberapa pertanyaan, utamanya terkait Super Tax Deduction. Bagaimana kemudian pemerintah mendorong pelaku usaha dan dunia industri untuk mengimplementasikan program Super Tax Deduction, utamanya untuk program-program yang berkaitan dengan vokasi? Ya, BPSDMI Kemenperin menyiapkan coaching klinik bagi perusahaan yang membutuhkan bimbingan teknis dalam pengurangan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan sesi konsultasi bagi perusahaan-perusahaan yang mempertanyakan tentang pemanfaatan Super Tax Deduction. Baik, mari kita lanjutkan, Pak. Saya ingin bertanya beberapa hal kembali. Mari, Pak. Perusahaan kami sangat tertarik dengan program ini. Yang pertama, pasti ini akan menjadi salah satu pengurang biaya kami seandainya ini diterima, karena informasinya seandainya kita bisa mengajukan tax deduction sampai bisa 100 sampai 200% pengurang pajak dari biaya yang telah kita keluarkan untuk kegiatan pemagangan atau kerjasama dengan sekolah vokasi. Dan yang kedua, kami mendapatkan benefit yang luar biasa, bahwa biasanya setelah pemagangan ya itu selesai, kita mendapatkan talent-talent atau resources dari kegiatan pemagangan ini. Ya, tentunya salah satunya adalah dengan aplikasi atau implementasi Super Tax Deduction, kami mendapat benefit, salah satunya bisa mengurangi salah satunya pajak penal, dengan teknisnya adalah menambah penghasilan bruto, mengurangi penghasilan bruto kami. Benefit finansial yang pertama, menurut kami angka 100 sampai bisa 200% pengurang pajak yang kita keluarkan terkait dengan kegiatan kerjasama vokasi dan juga perusahaan adalah cukup besar. Sebagai contoh, seandainya perusahaan kami dalam waktu 1 tahun mendapatkan revenue 50 miliar dan kita membayarkan pajak misalkan 10%-nya atau 5M, tapi terkait dengan biaya yang kita keluarkan misalkan ada 500 juta dan itu disetujui 100%, maka itu akan menjadi angka yang cukup besar dan menjadi pengurang pajak, sehingga itu mengurangi cost dan membuat profit kita akan semakin naik. Nah, secara non-finansial pasti setelah kegiatan pemagangan atau kerjasama antara vokasi dengan perusahaan adalah kita mendapatkan talent-talent yang sudah terdidik, bagaimana mereka bisa mendapatkan pengalaman selama 5-6 bulan minimal, sehingga mereka sudah pernah merasakan bagaimana suasana kerja di industri, sehingga memudahkan mereka untuk bisa cepat direkrut oleh kami sendiri atau perusahaan lain. Ya, saat ini saya sedang berada di kantor Kadin Indonesia, sudah terhubung secara virtual bersama kami di sini sudah ada Bapak Anton Supit, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin Indonesia. Pak Anton, apa kabar? Baik, kabar baik. Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga ada secara langsung dengan saya. Di samping saya ini ada Bapak Afin Wibawa selaku Direktur Vokasi Kadin Indonesia. Pak Afin, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua, baik.
Baik, untuk pertanyaan pertama saya ingin bertanya kepada Pak Alvin, kalau kita bicara mengenai super tax deduction, kalau dari pihak industri sendiri, kira-kira apa yang harus diperhatikan dalam rangka implementasi dari program STD ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Untuk yang super tax deduction ini, khususnya insentif super deduction ini, tentu amat sangat bermanfaat atau memberikan suatu apresiasi kepada perusahaan atau industri yang menjalankan apakah itu PKL, pendidikan kerja lapangan, atau prakerin, atau juga program pemagangan juga yang dilakukan untuk job seeker. Ini tentu akan menjadi suatu kayak bonus ya dari pemerintah kepada atau apresiasi dari pemerintah kepada industri itu sendiri. Cuman yang harus ditekankan di sini bagaimana perusahaan itu atau industri tersebut mempersiapkan program pendidikan dan pelatihan vokasi di industri itu sendiri. Apa yang harus disiapkan tentu seperti halnya di sekolah ada pelatih tempat kerjanya. Di situ tugas pelatih tempat kerja adalah memberikan mentoring, mengajarkan cara kerjanya, lalu kompetensi apa yang diperlukan di pekerjaan itu menjadi kunci utama bahwasanya pelatih tempat kerja itu menjalankan pendidikan, pelatihan, dan transfer knowledge-nya kepada anak muda tersebut. Yang kedua, tentu adanya kurikulum yang harus disepakatin antara industri dan juga sekolah sesuai dengan apa yang akan dipelajarin, kompetensi apa yang akan diminatin, itu harus disesuaikan kurikulumnya. Dan ketiga, tentu sarana dan prasarana. Ini menjadi penting karena sarana prasarana di dalam vokasi ini menjadi penting karena mereka, anak-anak ini harus belajar dari megang barang, menjalankan mesin itu sendiri, melakukan proses sehingga mereka bisa merasakan pernah melakukan dengan kemampuannya mereka sendiri. Dan terakhir mungkin adalah bagaimana si pelatih tempat kerja tadi, ibaratnya seperti seorang guru di sekolah, mereka itu melakukan uji kompetensi atau uji keahlian apa yang pernah diajarkan kepada mereka. Nah, ini diharapkan dengan proses yang seperti ini, kualitas daripada pendidikan dan pelatihan vokasi di industri ini akan mendapatkan output atau outcome yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini menjadi penting atau menjadi key sukses daripada kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang melibatkan di industri. Akhir kata sih mungkin saya bisa nyampaikan, marilah industri itu sendiri mempersiapkan para pelatih tempat kerja, infrastruktur ini sehingga bisa menjadi mitra yang solid bersama lembaga vokasi, baik itu sekolah, SMK, ataupun akademi atau poltek vokasi, ataupun juga dengan balai latihan kerja lainnya. Baik, terima kasih banyak atas responnya Pak Alvin. Sekarang saya ingin ke Pak Anton, saya akan bertanya mengenai dampak begitu ya. Apakah dampak yang diharapkan dari para pelaku industri sendiri akan implementasi dari program STD ini? Pak Anton. Jadi yang super tax deduction ini sebenarnya kalau kita lihat sampai saat ini belum banyak yang memanfaatkan ya. Memanfaatkannya. Saya tidak tahu apa yang menjadi kendala karena sebenarnya maksudnya baik agar mendorong para pelaku usaha untuk melakukan menerima pemagang untuk vokasi, tetapi ini kok yang ternyata yang memanfaatkan baru belasan perusahaan ya. Nah, tetapi kembali lagi menurut saya yang jadi acuan ini adalah bukan soal berapa banyak yang memanfaatkan, tapi bagi yang sudah melaksanakan perlu dievaluasi juga apakah hasil pemagangan itu sesuai dengan harapan. Ya, nah, ini yang saya tidak tahu apa sudah ada evaluasi, tetapi yang paling penting agar supaya sukses, perusahaan itu harus mempersiapkan diri memenuhi persyaratan minimal, yaitu yang dari tadi kita sudah sampaikan, perlu pelatih di tempat kerja, ya, dan kedua perlu juga kurikulum, ya, dan memerlukan fasilitas juga khusus untuk pelatihan, sistem evaluasi, dan pada akhirnya sertifikasi. Maksud baik dari pemerintah memberikan stimulus berupa super tax deduction, tetapi harus diimbangi dengan monitoring sistem bahwa hasil yang dicapai dengan banyaknya orang yang memanfaatkan itu mendapatkan SDM yang memadai seperti yang sudah seperti yang menjadi pengorbanan pemerintah di dalam katakanlah mengurangi pendapatan pajak dalam berupa
fasilitas super tax deduction itu. Jadi memang kita harapkan dengan program ini bisa ada peningkatan kualitas pemagangan. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas responnya dan juga atas waktu yang disediakan untuk kami di sini. Kita akan berjumpa nanti di lain kesempatan. Terima kasih Pak Alvin dan juga Pak Anton. Dengan adanya insentif pajak ini, pemerintah berharap semakin banyak badan usaha dan industri yang turut terlibat dalam pengembangan kualitas SDM Indonesia. Program Super Tax Deduction di Indonesia diharapkan dapat memberikan benefit dan motivasi tambahan bagi perusahaan untuk semakin meningkatkan kerjasama vokasi. Karena SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi dapat meningkatkan produktivitas perusahaan maupun industri, dan juga turut berdampak penting dalam kegiatan perekonomian nasional.